saya dan keluarga itu meyakini bahwa anak saya itu Raden Anante Halis Pramudityo, hilangnya nyawa itu bukan tenggelam, Mas, tapi Oke. diduga diduga ditenggelamkan. Halo Tribuners, balik lagi ke Tribun Seleb, Tribun Corner atau si paling seleb. Balik lagi bersama gue Alivio Junio. Ya, kali ini kita akan berbincang dengan Mas Angger Dimas yang sebagaimana kita ketahui bahwa belakangan ini kita tahu terkait pemberitaan yang beredar bahwa kabar duka datang dari Mas Angger Dimas yang kehilangan putra sematawayangnya akibat insiden di kolam renang. Dan insiden tersebut memang penuh tanda tanya, maka itu kita coba untuk membahas ini ke Angger Dimas. Halo Mas Angger Dimas. Ya, halo, apa kabar? Apa kabar? Halo Mas. Sebelumnya turut berduka cita Mas. Ya, terima kasih. Apa kabar? Apa Mas, kabar? Belum jawab tuh. baik-baik. Alhamdulillah baik. Mas Angger gimana Mas? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sedang membaik, sedang membaik. Ya, stay strong Mas. Ya, Saya pambat perasaannya pasti. ya, Mas, terima kasih ya. Ya. mungkin bisa diceritakan Mas bagaimana kemarin ke kronologinya, mungkin banyak juga yang belum tahu walaupun udah beredar juga ya pemberitaannya. Untuk kronologi dari saya sendiri ya, yang saya alami kemarin itu adalah di hari Sabtu, sekitar pukul 6. Itu saya dihubungi oleh pihak keluarga dari ibunda almarhum, bahwasannya anak saya itu tenggelam dan saya harus menyusul ke rumah sakit. Setelah itu saya cepat-cepat jalan dengan ayahanda saya, karena kalau udah jam di atas jam bener mata saya itu agak nggak bisa ngeliat kan. Sama ayah saya juga dan sama asisten saya, em, di jalan saya dikabarkan anak saya sudah meninggal. Begitu. Kita semua langsung pecah tangis lah di mobil itu. Eh, Ya udah, saya langsung ke rumah sakit Premier Jatinegara, ke IGD. Di sana saya langsung melihat anak saya udah terbujur kaku. Ya saya cuman tanya aja, ini kenapa anak saya? Kenapa bisa begini? Tenggelam, tenggelam, tenggelam. Saya cium anak saya cium bibir berkali-kali. Em, Setelah itu ya saya sebagai ayah dan sebagai laki-laki gitu ya, eh, orang tua lah gitu ya, udah merawat dia. Saya inisiatif langsung ke suster di situ, petugas di situ lah. Saya bilang, tolong buatkan surat apa pun yang diperlukan administrasi. Sesegera mungkin saya akan mencari lokasi kuburan di mana untuk dikuburkan. Ya cepatlah, sesuai dengan ajaran Islam harus cepat-cepat dikuburkan. Karena saya nggak mau lama-lama. Saya juga melihat anak saya juga kasihan gitu. Akhirnya saya mengurus di Premier itu, saya ngurus semuanya, surat-suratnya. Saya ngurus, saya sebagai bapak. Saya menginstruksikan semua di situ yang bukan keluarga, maksudnya semua yang tidak terlibat di keluarga saya gitu, di keluarga saya dan ibundanya, jangan ada yang ikut-ikutan. Ini semua saya ngurus. Begitu. Akhirnya saya katakan semua surat, saya datang semua surat. Dibawalah anak saya itu ke ke rumah mantan istri saya. Di situ ya kita bersedih, kita berduka gitu. Dan tapi saya sebagai uh, orang hukum juga gitu ya, saya melihat saya menunggu sebenarnya waktu itu, saya menunggu mana dari pihak uh, tempat kejadian dan kepolisian gitu. Tapi saya baru bisa bertemunya itu pagi. Oh iya. Pagi ada yang datang gitu, oh akhirnya datang gitu kan. Tapi karena waktu itu saya saya itu masih hancur lah, saya disuruh lihat CCTV kan. Saya bilang udah, ntar dulu aja, kita tahan dulu. Ada pihak kepolisian juga di situ waktu itu, ada pihak kepolisian Duren Sawit.
kita tanda tangan bahwa bahwa ini musibah gitu. Apa nanti kita bicarakan gitu. Itu saya belum tahu kronologis jelasnya waktu seperti apa. Saya juga tidak mau mendahului polisi, dan waktu itu juga saya tanya semuanya juga jawabannya sama, tenggelam gitu. Saya belum menemukan jawaban yang eksplisit gitu. Saya akhirnya ya udah, saya kuburkan anak saya. Saya bilang nanti aja nih mas, nanti aja. Akhirnya setelah anak saya dikuburkan, karena saya dua tiga hari saya belum tidur itu karena ngurusin itu kan. Tiba-tiba dari pihak kolam renangnya itu menghubungi saya lagi. Mas, ini seratnya kurang, saya butuh tempat saya itu untuk dibuka lagi gitu. Saya kasihan sama pegawai saya gitu. Di situ saya masih ini ya, masih mempunyai dugaan ya tenggelam, ini kecelakaan apa tenggelam gitu. Tapi setelah itu Bapak benar nggak mau melihat CCTV-nya? Saya belum siap mas, gitu. Saya belum siap mental lah untuk melihat. Tapi di situ karena begini mas, ini ada beberapa orang pengunjung, ada juga laporan dari pengunjung gitu. Saya langsung bertanya, oh ada apa ya? Setelah itu saya akhirnya setelah tahlilan saya inisiatif tuh langsung, aduh ini saya kayak harus ke tempat ada yang ada barang buktinya nih. Karena dari pihak itu bilang ini bukti ini akan diserahkan ke kepolisian Duren Sawit gitu ya, ke Polsek Duren Sawit. Akhirnya saya ke sana di hari Selasa malam. Setelah 3 hari anak saya ke sana. Pas sampai sana itu sekitar jam 10 kalau nggak salah, jam 10 saya sampai sana. Itu saya ketemu dengan unit yang sudah berbeda. Jadi piketnya itu udah ganti. Saya mohon kan, saya mau CCTV-nya ada apa. Ada siapa di situ, gitu kan. Iya Pak, kalau mau besok saya harus ke Malang. Gimana kalau bisa diwakilkan oleh ayah saya dan sepupu saya gitu, atau adik saya gitu kan. Oh ya Pak, nggak apa-apa, tapi Bapak mohon Bapak sabar, Bapak besok akan dibukakan semuanya dari dari LP para pelapor. Kita akan buka semuanya, Bapak nanti baca sendiri. Oke, nanti diwakilkan oleh ayahanda saya untuk dibukakan itu semua. Saya terbang, kebetulan jam terbang saya itu pagi jam dan janjinya itu pagi jam 8 juga gitu. Jadi pas itu saya dapat kabar katanya, Mas ini ayah tuh nggak bisa buat laporan kayak gitu. Tapi secara garis besar ayah itu sudah tahu. Cuman kok ayah kok nggak bisa CCTV gitu. CCTV-nya tuh belum bisa ditampilkan gitu. Belum ada ini. Ya setelah itu ya udah nggak apa-apa. Nanti kita coba kita tahu lagi gitu. Nah setelah itu ya simpang siur sebenarnya gitu, kita belum tahu perkembangan apapun. Cuman saya sangat mengapresiasi dari polisinya yang sudah bergerak secara lugas ya. Saya dengar kemarin dari pernyataan mantan istri saya sudah ada laporan model A. LP model A itu yang mana dari polisi sendiri yang melaporkan gitu. Nah, jadi sampai situ aja sih yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mungkin nanti dari pihak kepolisian bisa, saya yakin akan mengadakan jumpa pers. Gitu. Berarti pas waktu ayahnya Mas Angger itu sempat minta lihat CCTV ya? Tapi nggak diizinkan oleh pihak kepolisian. Mungkin ada beberapa alasan. Saya juga mengerti ada tahapan-tahapan hukum yang harus dijalankan untuk melihat CCTV itu, dan saya tidak mempermasalahkan itu. Yang penting itu sudah berjalan. Berarti ini ada sesuatu, begitu. Tapi waktu pas kejadian katanya Mas Angger sempat dikasih lihat CCTV sama pihak kolam berenangnya. Kejadian di mana tuh? Sempat mau kasih lihat CCTV. Ditawarkan. Ditawarkan. Iya, ditawarkan.
sebenarnya di alasan kemanusiaan aja sih Mas ya. Ya. Saya baru ketemu anak saya Kamis gitu kan, masih ketawa bareng lah kita. Sabtu meninggal, Minggunya saya kuburkan. Itu ya intinya waktu itu saya masih berat gitu. Tapi setelah itu, setelah saya mengetahui ada sesuatu yang fishy, saya maju hari Selasa sore. Jadi Oh, oke. jika mungkin ada dari awak media bertanya siapa ini hari Selasa yang datang, itu saya yang datang. Oh, Saya dan teman-teman dan teman-teman saya datang untuk langsung inisiatif melaporkan. untuk langkah selanjutnya apa nih Mas? Kira-kira kan sudah ada laporan juga ya ternyata ya masuk ya mengenai insiden ini. Kira-kira ke Iya, depannya Mas Anggir Limas akan melakukan apa? saya akan menunggu dari kepolisian karena laporan LP model A itu kan nanti polisi yang akan memproses. Saya hanya bisa berharap saja karena gini Mas, saya dan keluarga itu meyakini bahwa anak saya itu Raden Anante Halis Pramudityo, hilang nyawa itu bukan tenggelam Mas, tapi diduga ditenggelamkan, Oke, oke. diduga ditenggelamkan. Dan saya juga meyakini lah kalau apa ya, pihak-pihak kepolisian itu akan memproses kasus ini karena banyak yang menurut saya janggal. Saya yakin pihak kepolisian akan membuka kasus ini secara lugas lah gitu. Dan saya harap juga secepatnya juga sih dibuka Tapi sejauh ini supaya jika ada tindak pidana gitu, jika ada ditemukan tindak pidana di CCTV itu, tolong hukum seberat-beratnya. Oke. Maaf agak saya ada emosi. nggak apa-apa Mas. Tapi Lu tolong dihukum ungkapin aja. seberat-beratnya. Gitu Mas. Saya nggak mau sebagai bapak, saya nggak mau pakai nangis-nangis. Pokoknya saya harus ini diungkapkan segera. Segeralah diungkapkan itu. Semoga Mas. Yang ada di CCTV itu. Tapi Mas sejauh ini Ya. udah ada Ya. komunikasi Mas sama pihak Katasya? Maksudnya Tamara? Ya, Komunikasi? Tamara. Sorry. Oh enggak, saya memilih untuk mengambil jalan sendiri-sendiri. Karena di sini kita harus dikelirkan dulu, kita ada kita ada dua pihak di sini. Pihak dari keluarga Bapak almarhum dan dari Ibu almarhum. Gitu. Karena kita sudah bercerai, jadi saya ada hak untuk melaporkan sendiri. Yang bersangkutan juga ada hak untuk melaporkan sendiri dengan versinya begitu. Kemarin juga Kak Tamara itu sempat ke Polda buat konsultasi sih Kak. Udah tahu Kak kabarnya? Iya, saya udah tahu. Jadi memang belum apa ada yang mau kita jangan. Iya, jadi belum ada. Tapi memang kita sebelumnya ada komunikasi akan jalan bareng. Oke. Gitu, akan jalan bareng untuk kasus ini. Cuman setelah saya tahu dia sudah ke Polda, dan saya kan juga sudah jalan sebelumnya ke Polsek hari Selasanya itu, gitu. Ya, dan akhirnya kan lahirlah laporan model A itu, gitu. Jadi ya saya anggap ini udah sendiri aja gitu. Oke, kira-kira Mas akan ini nggak melibatkan mungkin lembaga atau minta bantuan ke pemerintah Kak terkait kasus ini? Kalau untuk bantuan sendiri ya, Mas Alfi ya begini. Kalau untuk bantuan sendiri itu dibutuhkan di saat saya sudah tidak mampu. Oke. Tapi saya yakin seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan ini ataupun yang lainnya itu mereka tidak bodoh, mereka pintar sih. Gitu. Saya tidak perlu bantuan saya punya backingan saya Allah. Siap. Tapi untuk saya hanya gini ya, saya tekankan lagi, saya ingin keadilan untuk anak saya. Semoga Mas akhir. Untuk anak saya ingin keadilan. Untuk komunikasi sama pihak kolam berenangnya ada lagi Mas setelah kejadian itu? Sangat lancar ya kita, karena
saya tetap ingin melihat, katanya kan ada DVR, tapi DVR-nya sudah diserahkan ke polisi, jadinya saya serahkan semua ke polisi. Gitu. Oke. Oh ya Mas, mau balik lagi. Berarti waktu itu kejadiannya kan sama Kak Tamara ya? Itu Kak Tamara sendiri Kejadian apa waktu tuh? Saya harus tahu kejadian pas mana. insiden meninggalnya Dante Wah, saya yang di, itu biar yang di biar kolam renang. kepolisian aja biar kepolisian yang menyampaikan. Eh, tapi Entah Mas itu waktu ya. pas waktu dikasih tahu Hmm, gimana Mas di kolam renang gitu? Diceritainnya dari versi Kak Tamaranya. gelap. Hanya tenggelam saja. Ya, Oh, oke. gitu. Jadi Jadi kira-kira begini, saya tidak mau berandai-andai dan saya tidak mau menduga-duga lah bagaimana kejadiannya, tapi semua itu saya yakin nanti pihak dari kepolisian yang akan membuka semuanya. berarti memang polisian sudah memegang CCTV dan untuk saksi sendiri udah di ini Oh, belum sih Mas? Udah diperiksa oh, belum sih? sudah. Sudah. Saksi sudah diperiksa, ada sekitar 3 orang. Seperti yang saya 3 orang. sampaikan di media lain, gitu. Bisa, ya. Itu Gitu. yang ada. Tapi kayak bertambah, sebenarnya saya nggak tahu deh. Tapi ada kemungkinan bakalan dipanggil lagi saksi lainnya Mas? Kira-kira ada komunikasi dari polisiannya seperti itu? Itu biar pihak kepolisian saja lah yang ini nanti menjawab. Siap. Gitu. Kira-kira setelah ini semua Mas sudah menyerahkan ke polisian, kira-kira harapannya mungkin Mas untuk kasus ini semoga bisa terungkap sih. Iya, transparan, bisa terungkap, dan anak saya tenang. Begitu. Karena ini pukulan yang sangat berat. Tidak ada orang tua yang kuat menguburkan anaknya sendiri. Begitu. Berarti memang lagi diselidikin ya Mas ya dari Polsek Durensawit sendiri Mas. Iya, dan ya alhamdulillah di samping penyelidikan itu teman-teman media juga mendukung, teman-teman media juga semua menggaungkan Justice for Dante, hashtag ramai sekali di Instagram. Terima kasih teman-teman. Tapi disayangkannya saya viral karena anak saya meninggal gitu. Jadi saya di samping ini ya agak tragis juga sebenarnya. Cuman ya sudah. Kalau memang sudah ini jalannya, tapi yang saya mau sekarang keadilan untuk anak saya. Oke Mas. Ada lagi Mas mungkin yang ingin diungkapkan? Udah cukup? Semoga mungkin ini saya mungkin untuk almarhum ya. Saya hanya mau menyampaikan, Bapak di sini berjuang untuk kakak. Semua berjuang untuk kakak. Mama pun juga berjuang untuk kakak. Kakak yang tenang di sana. Bapak saya sama kakak. Bapak sayang banget sama kakak. Ya baik Tribuners, kita sudah berbincang dengan Mas Angger Mas terkait insiden kronologi yang menyebabkan putranya Dante meninggal beberapa waktu lalu. Kita dari Tribuners juga berdoa agar kasus ini segera terungkap dan mendiang Dante dilapangkan kuburnya dan amin. Ya yang keluarga ditinggalkan baik Mas Angger dan Kak Tamara diberi ketabahan dan semoga kasus ini segera terungkap. Jadi apapun itu Mas siap maju ya Mas ya demi anak ya Mas. Oh saya maju. Saya akan maju. Oke. Terima kasih Mas atas waktunya. Baik Tribuners, sampai jumpa di lain waktu dan see you. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.